Pemirsa, Anda kembali di News Pagi. Pemirsa, terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau bestandal delik atau unsur inti delik. Hitam putih. Tidak ditemukan fakta di Melalui persidangan kuasa hukumnya, bahwa mantan persetujuan Menteri operasi pasar kepada Perdagangan impor Tom dan Lembong persetujuan impor resmi gula mengajukan Putih permohonan kepada banding PT Angel di Product Pengadilan Negeri untuk Jakarta memperkuat Pusat stok persediaan gula. untuk melawan vonis PT penjara ini 4,5 diberikan tahun kesempatan di pertama untuk penjara melakukan di pengadaan kasus korupsi impor gula. sebanyak 200.000 ton. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam putusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid, juga berkatakan Tom akan meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Di tanggal 22 Desember 2015. Pada tanggal 7 Insya Allah hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis. Apa-apa aja menjadi pertimbangan oleh majelis hakim akan kita bantah dalam memori banding ini. Dan secara resmi kita siang ini mengajukan banding atas putusan. Putusan persidangan atau hasil vonis Thomas Trikasih Lembong, Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga 2022 mempertanyakan mengapa seluruh fakta di persidangan tidak dipertimbangkan oleh hakim. Namun menurut Profesor Gayus Lambun Hakim Agung 2011 hingga 2018, meski tidak menerima aliran dana, Thomas Lembong harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Dan pemirsa, berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Saya boleh menanyakan kepada Anda bahwa Anda berpikir ada invisible hand, ada kekuatan besar yang mendorong kasus ini berjalan. Kita tidak berani berspekulasi tentang siapanya, ya. Tetapi kita menyaksikan ada keanehan-keanehan di sini. Bukan siapa, tapi adakah itu? Kita belum bicara pada siapa. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi ya, Bung Aiman, bila memang ini semua mendasarkan kepada seluruh fakta yang disampaikan di persidangan, mengapa seluruh fakta itu tidak dipertimbangkan ya oleh hakim? Kenapa ya hakim tidak memberi pertimbangan itu semua? Seakan-akan dakwaan dan putusan itu seperti sama. Lalu buat apa 23 kali sidang? Sederhana sekali, bukan? Hakim Agung 2011-2018. Kalau disebutkan tadi apa yang sampaikan Mas Anies ya, dan kita semua juga sudah tahu. Tidak ada mens rea, hakim menyatakan itu. Tidak ada niat jahat. Track record, rekam jejak bersih. Tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke dalam dirinya. Dan kemudian hanya satu deliknya, menguntungkan pihak lain. Meskipun ada 6 mendak, tapi Tom Lembong yang seorang yang kemudian terjerat. Wajar ketika kemudian publik menyatakan bahwa ini janggal. Menurut Prof. Gayus bagaimana? Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan. Dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas putusan hakim harus dianggap benar. Okay. Itu asas dari res judicata pro veritate habetur. Itu kira-kira menganggap ya negara hukum harus begitu. Siapa yang akan mentaati hukum kalau tidak ada hukum diterapkan? Itu otoritas dari pengadilan. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Tentu orang akan saling tunjuk-menunjuk, kenapa dia tidak? Misalnya itu pertanyaan yang umum itu. Artinya hukum pidana itu memang tidak bisa dilakukan secara kelompok. Misalnya kelompok menteri ini ketika yang bersangkutan menjabat dengan kebijakan yang kenapa tidak dipersoalkan kalau tadi pertanyaannya. Tentu pada saatnya kalau memang itu dilakukan dan benar salah akan diadili. Dan jadi akan ada giliran menteri-menteri perdagangan yang lain? Bisa jadi, kalau itu diungkapkan dan itu memang ada bukti. Ya, saya pikir itu, jangan ketawa ya, saya pikir nggak perlu ada yang lucu di sini. Tapi ini memang satu fakta bahwa
Setiap hakim mempunyai otoritas, pengadilan punya otoritas. Setiap orang mempunyai pro dan kontra di hatinya dan kedekatan masing-masing. Itu wajar. Anda punya keyakinan bahwa pasti ini akan ada gilirannya? Saya melihat begitu. Saya melihat kalau memang ada perbuatan yang layak untuk disidangkan dan diadili dan dijatuhkan hukuman, pasti dilakukan. Meskipun kalau kita lihat rekam jejak, tidak pernah misalnya ada satu menteri yang kena, tapi kemudian ada kebijakan yang lain, menteri setelahnya atau sebelumnya juga terjerat. Undang-undangnya kan sama. Itu bukan kebijakan hukum yang dibuat untuk sebuah kepentingan. Undang-undang diberlakukan sebagai undang-undang, sebagai bentuk legitimasi untuk orang memutuskan yang bernama hakim di pengadilan. Itu legitimasi negara hukum. Nah, lalu kok tidak ada legitimasi untuk suatu tindakan, apa yang mau diambil di negara hukum? Kalau bukan pengadilan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda. Keinginannya, kedekatannya itu berbeda-beda. Jadi menurut Prof. Gayus, proses yang dijalankan selama ini oleh kejaksaan, bahkan oleh peradilan di pengadilan, semuanya wajar? Untuk ini saya berpikir bahwa haruslah diterapkan dan dijalankan. Toh ada instrumen hukum yang lain. Oh, bukan, pertanyaan saya bukan. Apakah prosesnya kayak yang Prof. Gayus lihat ini wajar atau ada pertanyaan? Ya kalau dakwaannya tipikor, pasal 2 ayat 1. Ya. Pasal 2 ayat 1, ayat 3 dan ayat 18. Itu wajar saja. Wajar. Kalaupun yang bersangkutan tidak menikmati, kan diatur dengan jelas di situ. Mungkin untuk orang lain yang menikmati, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan karena menikmati saja. Orang lain menikmati gara-gara Kejaksaan Agung tidak tinggal diam menghadapi perlawanan hukum banding oleh terdakwa korupsi impor gula Thomas Trikasi Lembong. Tim Jaksa Penuntut Umum memastikan akan melayangkan banding serupa ke Pengadilan Tinggi. Di atas telah menunjukkan terdakwa Thomas Trikasi Lembong sebagai subjek hukum setiap orang. Menanggapi pengajuan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa tim JPU dari Jampitsus saat ini sedang menelaah pertimbangan hukum atas vonis peradilan tingkat pertama terhadap Tom Lembong. Selain itu, JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Namun setelah pengacara Tom Lembong menyatakan banding, JPU pun menyatakan sikap untuk langkah hukum serupa. Pertama ya kami menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa. Itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya. Dan saya pastikan, karena saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Banding yang diajukan Tom Lembong merupakan hak hukum yang melekat pada seorang terdakwa atas vonis peradilan tingkat pertama, namun JPU juga punya hak serupa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Laksana, Andri Setiawan, iNews melaporkan.